Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hafizah, NIM 1705115235, kelas 6B. Di sini saya akan membuat sebuah video yang insya Allah bermanfaat mengenai life skill pengajaran, di mana mata kuliah kami itu adalah praktek pengajaran, di mana kami diajak untuk membuat suatu pelatihan bagi ibu-ibu yang sudah kami observasi kelurahannya. Nah, pada kesempatan yang lalu, saya dan kelompok saya mendapatkan Kelurahan Tuah Karya. Nah, Kelurahan Tuah Karya ini banyak dari masyarakatnya itu yang berprofesi sebagai pedagang dan sebagai pedagang, karyawan swasta, dan paling banyak itu adalah sebagai ibu rumah tangga. Nah, dengan banyaknya ibu rumah tangga yang sangat menghabiskan waktunya di rumah, mengurusi rumah dan mengurusi keperluan-keperluan yang berada di rumah, nah pasti banyak atau pasti ada waktu luang mereka. Nah, waktu luang mereka itu mereka gunakan yang untuk istirahat bisa, dan untuk melakukan hal-hal positif juga bisa loh. Nah, untuk step selanjutnya, teman-teman harus menyediakan alat dan bahannya supaya bisa mendukung kegiatan untuk pembuatan gantungan kunci maupun souvenirnya ini ya. Untuk bahannya, yang pertama itu teman-teman harus mempunyai yang namanya ring kunci ya, ini bisa teman-teman lihat. Selanjutnya itu teman-teman harus mempunyai lem atau lem lilin ini, dan beserta alatnya ya, alat tembaknya. Selanjutnya teman-teman harus mempunyai yang namanya pena. Pena ini berfungsi untuk menggambar pola. Selanjutnya itu teman-teman harus mempunyai gunting. Nah, gunting ini berguna untuk memotong pola yang sudah teman-teman buat. Nah, selanjutnya itu teman-teman jangan lupa mempunyai yang namanya kain perca. Nah, di sini saya menggunakan kain perca batik karena akan membuat yang namanya gantungan kunci tanjak. Oke. Untuk polanya itu teman-teman bisa menggunakan kertas karton, tetapi sebaiknya teman-teman menggunakan yang namanya karton bekas dari kotak susu, Ultramilk ataupun segala macam seperti itu. Yang penting itu adalah susu cair ya. Nah, mengapa? Karena di dalam kotak tersebut mempunyai bahan aluminium. Nah, teman-teman bisa langsung membuat polanya. Yang pertama itu Nurul akan mencoba untuk membuat pola yang berbentuk kemeja ya. Membuat pola di sini kan sudah ada nih pola dari kemeja dan juga baju kurung dan juga tanjak. Kita mulai menggunting ya. Kita gunting satu persatu polanya. Pola yang sudah tergunting teman-teman, ini pola yang sudah tergunting, kita kumpulkan menjadi satu. Nah, untuk tanjaknya juga sudah ada, yang tergunting, kita jadikan satu. Untuk selanjutnya teman-teman bisa mengaplikasikan dari pola tadi ke dalam
kain perca yang sudah kita siapkan. Nah, pertama itu kita usahakan untuk membentuk kain percanya itu sebidang polanya saja ya, nggak usah terlampau banyak. Tapi catatan terpenting teman-teman harus melebihkan sekian senti supaya untuk merapikannya nanti itu lebih mudah. Nah, ketika sudah digunting, nah selanjutnya itu teman-teman sudah membuat pola dan juga diaplikasikan ke dalam kain percanya tadi, teman-teman harus menyiapkan dan memanaskan yang namanya alat tembak lem lilinnya tersebut ya. Nah, setelah dipanaskan alat tembak dan juga lem lilinnya, bisa kita aplikasikan ke polanya ini. Nah, setelah tadi polanya itu diaplikasikan dengan kain perca, nah jadinya itu seperti ini ya. Nah, bisa dilihat kan, ini ada dua bagian, walaupun antara depan dan belakang itu tidak sama polanya ya, tidak masalah lah. Nah, selanjutnya teman-teman harus menyediakan yang namanya ring kunci seperti ini, dan juga alat penyanggalnya seperti ini. Nah, selanjutnya usahakan kita mengaplikasikannya itu ke sini. Kita juga mengusahakan lem lilin kita itu pertama itu kita tempelkan terlebih dahulu, baru kita tempelkan sesuai dengan itulah kita buat tadi. Nih, kita satukan, kita geser perlahan demi perlahan, kita geser, kita satukan sini. Di sini kita aplikasikan lagi untuk menguatkan, karena di sini masih punya renggang, kita harus memberikan lem lilinnya kembali. Usahakan ini serapi mungkin ya teman-teman, karena di sini saya tidak ada penokok, saya menggunakan gunting saja untuk pisah. Selanjutnya itu kalau untuk panjat, teman-teman bisa melakukan hal yang sama dengan baju tadi, pola baju kurung tadi. Setelah digunting polanya, lalu ditempelkan di bidang kain, setelah itu kita tempel-tempel menggunakan lem lilin. Nah, untuk itu kita harus menggunakan lem lilin sebaik mungkin ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal melipatnya saja, melipat. Setelah itu teman-teman bisa menggunting lebih dari kain ini ya. Nah, setelah digunting, teman-teman bisa meletakkan kain percanya dulu. Setelah itu teman-teman harus merapikan kanan kirinya. Nah, lebih kainnya itu harus digunting teman-teman. Usahakan setiap sisi demi sisinya itu rapi agar terlihat indah juga dipandang. Nah, setelah seperti ini, nah setelah tanjangnya tadi itu sudah rapi, juga dilihat apakah lemnya sudah kuat, teman-teman bisa melilit bagian ini. Panas ya teman-teman, karena namanya juga minyak bakar. Nah, belakangnya juga sudah rapi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikan nah ini kita pinter-pinter dulu supaya dia mudah untuk dibengkokkan seperti itu. Ini dipatah-patahkan tadi, teman-teman bisa mengambil bagian ini dikasih lem ya supaya kuat, dan teman-teman bisa langsung matahkan dan dilarikan ke sini. Nah, setelah itu teman-teman harus menyiapkan ring kuncinya tadi. Ini dikasih lem, nggak apa-apa, tahan aja panasnya, itu cuma sedikit. Nah, teman-teman meletakkan tempelannya itu di sini. Teman-teman bisa mengguntingnya. Kita finishing lagi ya. Nah, ini sudah selesai untuk tanjaknya.
ini sudah selesai bentuk tanjaknya, sudah mengumpulkan 3 buah gantungan kunci. Nih di sini ada 3 buah gantungan kunci ya teman-teman. Ada bentuk baju kurung, baju kemeja, dan juga tanjak. Nah ini teman-teman bisa mempackagingnya itu melalui mengumpulkan 3 buah gantungan kunci yang sudah kita buat tadi. Yang pertama adalah kemeja, yang kedua adalah baju kurung, dan yang ketiga adalah tanjak. Nah teman-teman bisa mengaplikasikannya di rumah, mengisi waktu luang teman-teman. Nah untuk packagingnya itu ada tambahan lagi, itu adalah plastik kaca yang untuk membungkus souvenir beserta clip ya, clip. Nah di sini kita tinggal masukkan saja seperti ini contohnya. Nah ini udah selesai kan, tinggal kita klik saja. Baiklah, sekian dari saya Nur Hafizah. Jika ada salah-salah kata, Nur minta maaf. Dan sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Minal aidin wal faizin. Maafkan segala kesalahan maupun kekhilafan yang sudah Nur lakukan selama ini ya Bu. Nah ini bisa diaplikasikan di rumah ya. Assalamualaikum.